Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Reksa udah bisa gabung dari RHB belum ya? Oke, RHB udah join. Silahkan Pak Reksa, bisa send request ya Pak? Oke, sudah ya. Oke, alhamdulillah udah bisa join. Pak Reksa, jelas ya suara saya Pak? Jelas Bu, jelas suaranya Bu. Oke, alhamdulillah. Kita buka ya Pak ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendy Irniawan, founder dari Smart Mom Community. Pada pagi hari ini, Mams, kita akan belajar mengenai investasi saham di pasar saham syariah. Nah, pada pagi hari ini kita ditemani oleh Pak Reksa, ya Pak. Pak Reksa ini beliau adalah equity retail syariah dari RHB, Sekuritas RHB ya Pak ya. Iya, benar Bu. Nah, insya Allah kita juga didukung oleh IDX Syariah, juga KSEI. Nanti Pak Reksa akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana proses, prosedur, dan perkenalan dulu ya Mam ya. Silakan Pak Reksa. Iya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Di kantor Baik, ini ya Pak ya? perkenalkan. Iya, saya lagi di kantor Bu, sudah selesai work from home-nya. Perkenalkan, saya Reksa Aditya dari Retail Equity Syariah RHB. Saya fokus di pengembangan untuk pasar modal syariah di RHB Sekuritas Indonesia-nya Bu. Gitu. Baik Pak, nah kira-kira nih Pak bagaimana investor insight. Nah pagi hari ini nih Pak, untuk terutama ibu-ibu yang masih sangat baru ini Pak mengenal saham dan juga pasar saham syariah itu seperti apa, kemudian bagaimana sih cara trading awalnya, kemudian apakah ini aman, kemudian mungkin ada Mams juga yang bertanya nih secara syariah seperti apa sih sebenarnya, apakah ini beneran, kan kemarin ada juga yang menanyakan pada saya tuh Pak, jadi apakah ini tuh boleh atau enggak gitu, silakan Pak. Baik Bu, jadi mungkin saya akan overview dulu secara garis besar bahwa kita mungkin di 2019 kemarin, saya tarik mundur dulu, kita semua nggak ada yang menyangka bahwa di 2020 ini akan ada pandemi global gitu ya Bu, yang pada akhirnya akan membuat dinamika kehidupan kita jadi berubah. Sekarang semua jadi serba online, ekonomi juga bisa dibilang sedikit menurun, tapi untuk di bursa sendiri, di bursa khususnya di pasar modal syariah buat saya cukup menarik Bu. Jadi saya berikan overview-nya dulu. Ini data yang saya ambil dari IDX Islamic, di mana bahwa total pertumbuhan investor syariah kita tuh seluruh Indonesia ternyata ya secara year to date itu naik 10% Bu. Ya. Iya, jadi untuk di tahun 2020 ini kuartal 1, kuartal 2 kan sudah lewat, ini sudah masuk bulan Juli, ternyata sepanjang tahun ini kita ada pertumbuhan secara nasional itu 10%. Pertumbuhan investornya, jadi kalau misalkan sebelumnya ada 7.000 jadi 7.700, kalau 10.000 berarti jadi 11.000, seperti itu.
berikutnya mungkin dari rasionya Bu, begitu kita berbicara soal pertumbuhan investor, berarti kita berbicara juga tentang rasio investor syariah, market share-nya. Jadi bisa dikatakan market share syariah ini, kalau saya sedikit menyinggung perbankan, kalau perbankan kan mungkin market share-nya masih 5%. Nah, kalau untuk pasar modal syariah sendiri, investornya sendiri dari data yang saya dapat dari bursa di bulan Juni kemarin, total investor saham seluruh Indonesia baik yang konven maupun syariah itu 1,2 juta, 1,2 juta sekian, di mana 6,11%-nya adalah syariah. Jadi pangsa pasar investor syariah itu ada 6,11%. Seperti itu. Jadi ini masih menjadi masih menjadi sarana yang sangat potensial lah untuk kita, khususnya muslim, untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Dan satu data lagi yaitu investor aktif. Jadi kalau tadi investor sudah open account, ada pertumbuhan, lalu market share-nya berapa, kita berbicara tentang investor aktif. Maksud dari investor aktif itu adalah setiap hari itu kira-kira berapa sih investor syariah dibanding investor secara umum yang aktif bertransaksi di pasar modal. Ternyata ini cukup mengembirakan, Bu. Jadi investor syariah kita yang aktif bertransaksi di pasar modal secara harian itu ada 20% dari total seluruh investor. Iya, dari total seluruh investor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi cukup membanggakan lah buat saya. 20% ini kita sudah bisa tumbuh double digit gitu kan. Betul, Pak. Mungkin itu untuk overview-nya. Tadi untuk pertanyaannya apa ya, Bu? Nah, kira-kira nih Pak, untuk mungkin kan ini emang ada yang sudah pernah di saham dan mungkin dia di tapi ada juga yang benar-benar baru. Oke lah, tadi kan di investor aktif ini adalah 20% pemainnya ini udah di syariah ya Pak ya. Nah, kira-kira keamanannya bagaimana nih Pak? Berapa sih yang kita bisa harapkan? Kemudian bagaimana jangan-jangan misalnya saya mau ikut-ikutan, tapi ternyata nanti misalnya hasilnya tidak sesuai atau malah takutnya uangnya hilang nih Pak. Nah, gimana itu Pak? Kalau dibilang aman, insya Allah pasar modal syariah ini sudah bekerja sama dengan DSN. Jadi untuk kriteria daftar efek syariahnya sudah difilter oleh Dewan Syariah Nasional MUI, terus juga sudah diawasi oleh OJK. Jadi kalau ada apa-apa, investor bisa langsung coba cari informasinya luas lah Bu, lebih informatif. Tapi kalau untuk dari kira-kira kalau kita syariah, pasti pertanyaannya begini, ketika kita masuk pasar modal syariah, apakah return-nya lebih tinggi dari konven atau tidak? Pasti kan begitu ya pertanyaan kebanyakan orang. Boleh atau enggak gitu? Iya gitu. Boleh, betul boleh. Kalau untuk saat ini, jujur untuk indeks saham syariah dan Jakarta Islamic Index 70 sedang koreksi secara year to date atau sepanjang tahun itu, untuk isinya 25% minus, untuk JII 70-nya 26%. Mungkin bagi kebanyakan orang awam ini akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi di sini kita mau coba rubah mindset-nya, di mana ketika isi indeks saham syariah Indonesia ataupun Jakarta Islamic Index ini koreksi, ini adalah kesempatan kita untuk masuk gitu. Jadi kesempatan kita, kalau ada saham-saham syariah yang minus, berarti kan kesempatan kita untuk ambil saham bagus tersebut di harga bawah, di harga rendahnya. Jadi nanti kita bisa investing, kita bisa jangka panjang, ataupun kita mungkin bisa berinvestasi baik jangka panjang maupun jangka pendeknya, seperti itu. Oke, jadi memang saat ini kalau misalnya kita lihat secara global nih Pak, kan harga saham turun semua. Ini mencapai di level terbawah, kemudian masih turun lagi atau bagaimana dari profesional ya? Ya, kalau buat saya setiap indeks turun, mau turun berapapun itu peluang kita untuk ambil saham tersebut, selama saham yang kita ambil adalah saham yang bagus. Saham bagus itu bagi saya kriterianya dua, dia itu produknya jelas dipakai oleh masyarakat. Jadi selama masyarakat memakai produk tersebut, bagi saya sahamnya masih bisa bertumbuh. Jadi berapapun indeks turun ya kita ikutin. Jadi pasar modal ada istilah di mana kita harus following the market. Kita ikutin market mau turun ya kita ikutin dulu. Jadi seberapa dia turun nggak masalah selama kita masuknya di saham yang bagus, saham syariah yang bagus gitu. Oke. Jadi yang pertama tadi produknya jelas, kemudian dipakai masyarakat ya Pak dalam konteks bagus di sini. Nah,
Kalau ini nih Pak, untuk yang sangat awam sekali, bagaimana nih Pak kita bisa mulai ikut trading gitu ya? Kalau mungkin yang udah terbiasa, yang mereka mungkin sudah memiliki rekening di bank, mereka tinggal membuka rekening di sekuritas, kebanyakan perbankan juga mereka merupakan salah satu sekuritas juga ya. Nah, untuk Ya, yang awam nih Pak, baru mulai nih, bagaimana nih prosesnya? Stepnya apakah Kak, rumit atau memerlukan modal yang banyak atau bagaimana Pak? kalau sekarang dibanding dulu Bu, dibanding ketika eranya masih non scriptless, masih trading floor itu masih ada di bursa itu dulu memang hanya untuk orang-orang kalangan menengah ke atas. Tapi sejak 2015 Bursa Efek Indonesia itu sudah membuka pintu untuk seluruh warga negara Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal. Bahkan sekarang kita sudah ada yang namanya Syariah Online Trading System. Ini untuk yang syariahnya. Jadi dengan Syariah Online Trading System ini teman-teman investor nanti sudah bisa open account secara online juga, simplifikasi, nanti juga sudah bisa isi form di aplikasi, tunggu beberapa hari lalu akun aktif langsung bisa bertransaksi secara online di aplikasi SOTS, Syariah Online Trading System, atau kalau di RHB namanya RHB Smart Syariah ID. Seperti itu. Jadi RHB ini boleh dijelaskan Pak, ini posisinya dalam perdagangan saham syariah ini di mana Pak? Bagaimana Bu? Maaf, suaranya kurang jelas barusan. Posisi RHB Pak, untuk yang baru mungkin ya Pak, untuk yang baru kan kayak tadi kan ada sistem SOTS, tapi di RHB sendiri juga ada sistem. Nah, dalam flow untuk proses penjualan dan pembelian saham syariah ini, posisi RHB itu di mana Pak? Oh, kalau kita adalah sebagai penyedia perusahaan efek. Jadi di bursa itu ada anggota bursa Bu, ada yang namanya anggota bursa. Nah, dari sisi produk pasar modal syariah itu ada aplikasinya sendiri, jadi khusus namanya Syariah Online Trading System, dan RHB Sekuritas Indonesia itu menjadi salah satu provider dari Syariah Online Trading System. Jadi nanti teman-teman bisa langsung open account di aplikasi, tunggu beberapa waktu, beberapa hari, begitu akun aktif langsung bisa transaksi jual dan beli saham-saham syariah secara online di aplikasi kami, Bu. Oh gitu. Kalau hubungannya aplikasi RHB tadi dengan SOTS tadi gimana Pak? Jadi harus langsung ke SOTS atau bagaimana? Atau SOTS bridging dengan RHB? Jadi RHB itu penyedia SOTS, salah satu penyedia SOTS Bu, gitu. Ya, saat ini ada sekitar 18, RHB adalah salah satunya. Jadi ini ada 18 dan RHB salah satunya. Nah, untuk membuka akun ini minimalnya berapa nih Pak? Kalau kita ikut sesuai regulasi, jadi kita mulai start bisa 100.000, sudah bisa mulai jajan saham kalau bahasanya saya dan teman-teman nasabah syariah yang lainnya. Jadi dengan 100.000 kita sudah bisa memiliki perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, khususnya saham syariah. Oke, mulai 100.000 ya Pak. Oke, ini yang saya catat. Jadi pertama modal untuk bisa trading di pasar saham syariah adalah 100.000. Nah, untuk trading ini butuh waktu berapa lama nih Pak? Misalnya nih kan saya sudah buka account nih, saya udah masukin uang 100.000. Nah, sekarang saya mau beli. Nah, itu bisa aktif berapa hari, kemudian setelah saya membeli, misalnya saya ingin menjual kembali, itu ada aturan berapa lama? Oh, oke. Jadi kalau di bursa itu ada yang namanya proses settlement, Bu. Settlement itu adalah proses transaksi, administrasi transaksi dari saham. Di bursa dulu T3, untuk saat ini sudah T2. Jadi kalau misalkan dari Smart Community ini mau beli saham hari Senin atau jual hari Senin, nanti settlement-nya atau T2-nya itu hari Rabu, Bu, T2 ya Pak ya? Ya, gitu. Dan sudah bisa aktif real time beli dan jual sahamnya secara real time pada saat itu juga. Oke, jadi ini nanti misalnya untuk ke depan nih Pak, ada yang pengen langsung praktek, berarti kita bisa istilahnya misalnya kita mau praktek live bareng-bareng hari ini nih, berarti hari sebelumnya ya Pak ya, 2 hari sebelumnya administrasinya sudah diaktifkan, jadi hari ini kita bisa langsung praktek bareng-bareng ya Pak ya? Oh bukan Bu, bukan. Jadi yang tadi saya sebut itu kalau kita sudah ready, uang kita sudah ada di RDN, namanya RDN Syariah, saat itu juga kita langsung bisa beli saham tanpa harus nunggu 2 hari. Jadi
sudah bisa, tapi untuk proses settlement-nya dia 2 hari. Tapi kalau kita beli hari ini berarti kan settlement hari Rabu, tapi kita mau jual lagi langsung bisa. Dan itu Oh, sudah sesuai dengan prinsip syariah. Seperti itu. jadi jualnya secara ini berarti tadi jualnya sesudah 2 hari ya Pak ya? Enggak, langsung. Jadi kita beli hari ini mau jual hari ini juga bisa. Itu hanya proses administrasinya, Bu. T2-nya itu begitu. Jadi kayak mungkin seperti kita beli tanah gitu kan, kita beli tanah, beli sekarang terus kalau nanti sore kita mau jual lagi ke orang lain yang mau beli tanah kita kan langsung bisa tuh. Tapi untuk proses perpindahan surat tanahnya, sertifikat kepemilikannya kan butuh waktu. Nah, itu namanya settlement seperti itu. Oh, oke Pak. Soalnya kan Ya. ini bahasanya harus dipermudah ini Pak. Iya, siap. Jadi tadi ceritanya, jadi pertama 100.000, kemudian kita bisa langsung live. Nah, ini Pak, bagaimana jika kita kan tidak memiliki info nih Pak, misalnya saya maunya ikut investasi saham syariah, tapi maunya yang aman-aman aja, Mam. Jadi saya tidak mau ada rugi yang banyak, kemudian membelinya yang aman tadi ya, aman. Terus bagaimana nih, siapa yang akan mengajarkan saya nih, terus pertama kali saya harus beli apa nih biar bisa segera menikmati meskipun istilahnya jualan awal lah Pak ya, maksudnya saya bisa jualan awal ini dari modal 100.000, kapan saya bisa mengambil, apa yang harus saya beli nih Pak? Kalau dibilang aman mungkin lebih ke arah logik, Bu. Jadi ketika kita beli, kira-kira saham apa sih yang memang potensial akan naik. Mudahnya untuk investor syariah adalah cari saham yang perusahaannya produknya itu dipakai real oleh masyarakat. Contoh misalkan ini saya sebut aja ya, contoh seperti Telkom, terus nanti ada Mayora, ada Indofood. Itu kan jelas produknya setiap hari dipakai oleh masyarakat. Indomie ya, pakai di Indonesia pasti makan. Jadi yang seperti itu ketika produk-produk consumer good ini kan selalu digunakan masyarakat. Jadi harapan kita mereka bertumbuh dan sahamnya pun bertumbuh gitu, Bu. Nah, terus tadi kan dari sekuritas tuh Pak ya yang menyediakan atau memfasilitasi SOTS tuh di Indonesia ada 18 dan salah satunya adalah RHB. Nah, apa sih Pak keuntungannya? Kenapa kita misalnya harus join dengan RHB? Kenapa nggak yang lain gitu Pak? Oke, mungkin kalau dari kita adalah kita punya grup yang memang kita bina investor di situ dari tahap level benar-benar pemula sampai kita akan latih mereka jadi fase untuk jadi trader syariah seperti itu. Kita buka mindsetnya dulu. Kalau untuk soal cuan, kita beli saham yang gorengan sekalipun kita bisa cuan. Tapi kalau untuk rubah mindset, kenapa harus saham, itu kan yang sulit. Jadi di grup itulah nanti kita biasanya akan ajak untuk open mindsetnya dulu. Yang saya ajarkan mindsetnya dulu, cuannya nanti bisa jalan bareng-bareng. Open mindset ya Pak. Nah terus selain itu ada apa lagi nih Pak selain grup? Soalnya kan di grup itu kan tadi dibina mulai dari yang masih sampai yang udah expert pun tetap akan ada asupan yang disesuaikan dengan level mereka gitu ya. Nah selain itu apa lagi tuh Pak? Kalau kita saat ini kita selalu mendukung programnya dari IDX Islamic. Salah satunya adalah yang saat ini sedang berjalan, Bu. Jadi setiap tahun kita itu selalu ada yang namanya bukan lomba ya, tapi seperti challenge trading di mana agar investor syariah itu juga mulai belajar trading dengan cara kita lombakan, Bu. Jadi nanti di akhir periodenya itu 2 periode, 1 periode 3 bulan. Nanti di setiap akhir periode itu yang memiliki return on investment terbaik, nanti kita akan kasih giveaway, biasanya seperti itu. Itu salah satu yang sudah kita bukakan, kita bikinin grup, terus kita open mindset, kita ajak mereka latih untuk lomba di trading di IDX Islamic Challenge nama programnya, Bu, gitu. Ada lomba tradingnya juga kita. Oh gitu. Tapi untuk yang Islamic yang challenge-nya ini tadi yang ya Pak, tidak dibedakan apakah dia baru atau dia sudah expert gitu, sama semua ya Pak ya? Sama, tapi kan nanti kita latih bareng-bareng semua, sama satu waktu, satu tempat yang relatif sama seperti itu. Oke, nah terus ini Pak, ada salah satu saya pernah lihat ya, ada kan beberapa sekuritas untuk terutama yang udah kompetitif banget kan, yang konvensional tuh Pak ya. Nah itu mereka memberikan fitur yang bisa copy paste tuh Pak. Jadi misalnya nih Pak Reksa ini selalu untung nih. Nah karena saya bingung nih maksudnya untuk mau ngambil yang mana. Jadi akhirnya saya mau follow apa yang dilakukan Pak Reksa. Nah kayak gitu tuh
misalnya otomatis kayak gitu bisa dilakukan atau masih harus manual dulu tuh Pak? Kalau kita untuk fitur aplikasinya, berarti ini kita bicara fitur aplikasinya ya Bu. Kalau Iya, iya, untuk iya. fitur aplikasi kita ada Arrow. Arrow itu automated robot automation, di mana Arrow ini nanti bisa membantu kita secara real time melihat saham mana yang bullish, saham mana yang sedang bearish. Itu satu. Kedua adalah kita punya fitur advance order dan GTC. Jadi kalau teman-teman yang waktunya sedikit, yang mungkin sibuk bekerja atau sibuk ngurus rumah tangga gitu, bisa pakai bisa menggunakan dari fitur advance order dan GTC. Jadi misalkan teman-teman mau beli saham hari ini gitu kan, saham ABCD harganya 1.000 gitu, takut nggak dapat, nanti bisa diantrikan menggunakan fitur GTC itu Bu. GTC itu good till cancel, jadi nanti bisa dipilih sampai tanggal berapa, biasanya 3 bulan. Nanti begitu sudah diklik lalu dipilih, selama 3 bulan dia akan diantrikan begitu. Dan kita ada satu lagi Bu, namanya trailing stop. Jadi itu untuk membantu investor membatasi stop loss-nya mereka gitu. Auto ya Pak, misalnya kayak cut loss gitu ya, cut loss tapi otomatis Iya, ya, jadi otomatis namanya trailing stop. Oke, trading stop ya Pak. Tapi ini berarti sudah menggunakan otorisasi ya Pak, jadi dia udah otomatis ketika kita udah start misalnya, itu berarti itu berhubungan dengan profil resiko yang ingin ditetapkan oleh masing-masing investor ya Pak? Iya, benar. Jadi investor dengan fitur-fitur tersebut tadi sudah bisa membatasi stop loss dan juga bisa membatasi cuannya gitu. Oke. Nah, ini nih pertanyaannya agak sedikit oot nih Pak, bukan oot sih, tapi maksudnya agak sedikit yang bukan di main-nya gitu Pak ya. Nah, kebanyakan itu masih ada yang menanyakan ya kayak tadi tuh Pak, maksudnya oke lah sudah ada Dewan Syariah, oke sudah ada OJK, oke ini sudah diatur juga sama pemerintah, tapi apa namanya, kan masih kadang ada banyak yang nggak teredukasi tuh Pak untuk mulai investasi di pasar saham syariah, baik mereka melihatnya apa namanya ini aman dalam hal agama dan ini aman dalam hal apa namanya transaksi bisnis gitu Pak. Nah, legal, bagaimana negara biasanya stepnya untuk merubah mindset yang seperti itu Pak? Kalau itu kita RHB Sekuritas untuk yang syariah ya Bu, RHB Sekuritas bersama IDEX Islamic itu komitmen untuk selalu mengadakan yang namanya sekolah pasar modal syariah. Itu rutin setiap bulan. Nah, selama pandemi ini pun kita juga ada, tapi kita rubah jadi online semua, menggunakan aplikasi-aplikasi meeting yang online itu Bu, seperti itu. Oh, oke. Ini berbayar apa free itu Pak? Kalau itu dari kita free, biasanya hanya ketentuannya 100.000 itu nanti akan jadi rekening RDN-nya masing-masing Bu. Gitu. Oh oke, jadi ini seperti misalnya nanti kita bisa buat sekolah pasar modal syariah buat Smart Mom Community, bisa juga ya Pak ya? Iya, bisa Bu, sangat bisa itu. Oke, gitu. Nanti berarti ini kayak misalnya pakai webinar Zoom atau sejenisnya ya Pak ya? Iya, bisa. Setiap bulan rutin kita biasanya ada SPM-nya, SPM Syariah. Nanti setelah SPM Syariah, mereka open account, terus RDN-nya sudah terisi yang uang 100.000 tadi, biasanya kita nanti ada kelas nasabahnya juga untuk yang Syariah seperti itu. Ada kelas tambahan ya Pak ya? Iya, ada kelas yang untuk yang sudah open account-nya tadi itu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk pembelajarannya sendiri Pak, misalnya kita pengen mulai dari nol nih, tapi ada step-stepnya, jadi dalam grup itu akan di-maintain ya Pak ya, step-stepnya dari awal hingga ini ya Pak ya, kemudian ada peningkatan lagi. Untuk yang masih baru itu kan masih agak-agak apa ya Pak, agak takut lah ya, seperti apa gininya. Oke. Nah, prosesnya tadi setelah buka akun, kemudian kita sudah mulai trading. Nah, hak-hak apa saja yang dimiliki sebagai investor di pasar saham syariah nih Pak? Kalau hak, so far ada 2. Ada yang pasti dia nanti begitu sudah jadi investor, dia harus punya yang namanya kartu akses. Itu yang menerbitkan nanti dari KSEI Bu. KSEI itu adalah Kustodian Central Efek Indonesia. Kalau berbicara hak, berarti nanti di situ juga ada yang namanya keuntungan. Kenapa sih harus saham dan saham syariah gitu? Biasanya investor nanti akan
ada dua peluang, namanya dapat dividen dan dapat capital gain-nya. Jadi investor selain dapat kartu akses tadi, begitu sudah bertransaksi bisa mendapatkan capital gain, selisih belinya, dan dividen dari perusahaan. Jadi untuk teman-teman yang mau fokus investing untuk dapat dividennya pun bisa, Bu, gitu. Kalau dividen ini berarti setiap tahun ya, Pak? Kalau itu tergantung dari emitennya, Bu, masing-masing. Ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun sekali. Iya, betul. Nah, kalau ini nih Pak, memang di pasar saham syariah saat ini memang lagi ini ya, girohnya masyarakat Indonesia ini. Iya, lagi happening. Terutama yang Islamik ini kan lagi pentingnya nih Pak. Nah, sejauh ini Pak, selain dari market share yang sudah direview tadi ya, 20% sudah meningkat. Nah, dari 20% investor yang aktif nih Pak, mereka saat ini yang mendapatkan keuntungan paling tinggi atau cara paling mudahnya challenge di RHB itu Pak, dua periode terakhir deh, itu yang mendapatkan return yang paling tinggi itu biasanya di saham apa tuh Pak? Kalau dari teman-teman biasanya umum sih Bu, jadi macam-macam sektor, jadi nanti kita berbicara lagi soal sektor kalau itu ya. Biasanya untuk yang syariah ini banking dan consumer good. Bankingnya saya sebut BTPN syariah biasanya, seperti itu. Atau BRI syariahnya juga itu untuk yang banking dan consumer good. Banking dan apa Pak tadi? Consumer good. Consumer good, Bu. Consumer good tuh seperti Indofood, Mayora, terus nanti ada Unilever juga, ada Ultrajaya, ada Sido, itu saham-saham syariah. Nah, oke, ini menarik nih Pak, karena saya sendiri kurang terinfo ya, terutama untuk perbankan syariah, dan ini yang paling bagus saat ini adalah BTPN syariah dan BRI syariah. Nah, ini apakah karena sahamnya yang saat ini sangat low, jadi orang mengambil istilahnya keuntungan momen pada saat itu membeli langsung kemudian menjual ketika agak sedikit naik, atau memang performance-nya, ini kita bicara teknikal ya Pak, tidak melihat performance keseluruhan dari perbankan ini, atau memang bagus Pak? Kalau secara teknikal sekitar bulan Mei kemarin pas Lebaran itu memang BTPN syariah sedang koreksi Bu. Begitu koreksi karena orang mungkin panik begitu ya. Tapi ketika mereka koreksi, ternyata mereka melaporkan kinerja mereka masih bagus untuk kuartal 1. Itulah akhirnya kenapa investor begitu saham sudah turun, karena tahu newsnya bagus, mereka beli lagi, investasi lagi di bawah, lower lagi, terus lalu beli, sekarang naik, seperti itu. Kalau BRI Pak? Kalau BRI mungkin lebih karena sentimen isu dari yang beberapa hari yang lalu, yang bank umum syariah BUMN itu mau di merger itu Bu. Kalau untuk dari sisi news ya, kalau dari sisi fundamental saya masih prepare untuk yang BTPN syariahnya. Oke. Ya. Oke, wah, asik juga ya Pak ya belajar di hal keuangan ini, terutama memahami berbagai sektor. Nah, sekarang ini nih Pak, ada pertanyaan titipan nih Pak. Kalau bagaimana di bidang properti nih Pak, saat ini kan memang properti banyak sekali keluarga-keluarga muda ya, keluarga-keluarga muda, atau jangan keluarga dulu deh, ke anak-anak milenial nih, generasi sandwich nih Pak. Generasi sandwich ini kan generasi sandwich mulai investasi untuk di properti, tapi yang kayak di apartemen ya Pak, yang lebih yang gitu. Kemudian yang sudah mulai keluarga-keluarga muda, mereka memilih untuk landed, yang sektor landed. Nah, kalau dari sisi saham sendiri nih Pak, nah itu bagaimana Pak sektor properti itu Pak? Nah mungkin sektor tanyakan daripada beli, maksudnya kalau kita beli fisiknya itu kan tinggi sekali itu Pak. Misalnya kita belum mampu dan nanti misalnya menambah kredit atau menambah beban, jadi mendingan sebagai investor aja membeli sebagian sahamnya. Nah, ini make sense nggak untuk di properti saat ini? Kalau untuk sektor properti memang sebetulnya sebelum pandemi juga memang mereka sudah mulai mengalami perlambatan ya Bu. Jadi dari sisi fundamental kinerja mereka juga sudah mulai mengalami perlambatan, walaupun ada pertumbuhan gitu kan. Tapi untuk
Dari sisi properti, kalau kami melihat, saya ambil dari tim research kami, dari tim research RHB, untuk saat ini peluang yang properti mungkin lebih ke arah kawasan industri, Bu. Jadi Ke arah properti apa? itu ada subsektor. Untuk yang emitennya, emiten yang kawasan industri, itu lebih Oh, oke. potensial untuk saat ini. Jadi Oh, bisa. pemerintah juga relokasi pabrik yang Positif ya dari Pak ya. perusahaan-perusahaan BOT ya asing Pak ya. ke kawasan industri. Nah, itu jadi peluang sendiri sih, Bu, kita. Kalau properti di syariah itu apa Pak? Apakah sudah, saya belum belum riset sih ya, kebanyakan masih masih yang konvensional gitu. Properti yang memang mengkhususkan di syariah apakah ada atau enggak tuh Pak? Kalau secara umum perusahaan ada, tapi kalau emiten itu belum. Kalau yang perusahaan mungkin yang hotel itu kali ya, itu ada satu. Tapi kalau untuk yang emiten, setahu saya belum ada. Kalau Yang emiten fokusnya hanya syariah. emiten belum ada, tapi kalau perusahaannya ada ya Pak ya. Ya, secara umum yang belum melandai di bursa efek. Nah, menarik lagi nih tadi pembicaraan Pak Reksa mengenai emiten di kawasan industri. Nah, sejauh ini karena kebetulan saya juga bergerak di research analis nih Pak, untuk market ya, terutama untuk investor. Makanya kita judulnya Investor Insight. Nah, untuk di kawasan industri terutama untuk investor asing. Nah, itu bagaimana tuh Pak perkembangannya? Karena misalnya kalau saya lihat kan di Indonesia ini ada beberapa kawasan industri. Nah, dengan adanya pandemi ini kita tidak bisa berjualan offline, otomatis kan kita menjualan online. Sementara yang dijual itu adalah sesuatu yang mereka lebih ini ya Pak ya, untuk bisa menjualkan lagi. Dan kalau memang itu sudah go public juga, nah itu bagaimana untuk mempertahankan kinerjanya tuh Pak? Kira-kira agar investor terutama yang di pasar saham mau membeli itu Pak. Kalau kawasan industri mungkin buat saya punya satu poin keuntungan sendiri karena pemerintah juga sedang lebih ke arah sedang negosiasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana untuk pindah ke Indonesia. Jadi nanti emiten dari kawasan industri ini lebih ke arah menyiapkan lahan dan infrastrukturnya sih Bu. Jadi begitu dapat kontrak dengan perusahaan yang sudah relokasi, dia akan bangun di situ, nanti di situ akan ada pertumbuhan ekonominya, akan ada perputaran ekonomi dari emiten tersebut. Dan harapan kita adalah imbasnya adalah kinerja penjualan mereka di kawasan industri itu dengan banyak pabrik yang berdiri akan tumbuh positif seperti itu. Oke, jadi ini faktornya memang masih banyak sekali ya Pak, terutama di masa pandemi ini. Nah, ya betul. Ini ada satu hal terutama untuk sekuritas tadi ya Pak. Ada beberapa kelebihan kenapa kita harus memilih RHB Sekuritas. Nah, kalau dari growth sendiri nih Pak, dari RHB Sekuritas nih. Nah, bagaimana tuh Pak selama pandemi ini nih? Soalnya kan kalau seharusnya kalau kita secara logika ketika semua orang sekarang ini mengutamakan online dan mencari sumber pendapatan baru, seharusnya growth-nya mungkin jauh lebih tinggi daripada sebelum pandemi ya. Nah, itu bagaimana Pak insight-nya? Kalau kita lihat ya dari kompetitor. Growth apa ini? Growth saham syariahnya? Bukan, growth dari RHB Sekuritas sendiri sebagai salah satu sekuritas yang memfasilitasi penjualan saham syariah nih Pak. Kalau kita untuk kita sih dari data yang kita dapat market share kita tumbuh walaupun tipis gitu, tapi kalau secara kasat mata setiap hari ada aja gitu investor syariah yang baru yang open account dengan kita terus nanti join di forum-forum investor syariahnya kita gitu. Positif sih sejauh ini. Dengan pandemi banyak orang di rumah, mereka nggak punya kerjaan gitu kan, akhirnya mereka open account terus trading di rumah masing-masing. Jadi justru dengan pandemi ini sebenarnya cukup positif Bu. Jadi banyak orang di rumah daripada diem akhirnya open account trading di RHB. Jadi memang ini perlu dicoba nih ya Pak ya. Jadi kebetulan saya memang sudah ada juga akun, memang sudah lama sih Pak sebenarnya di saham gitu ya. Cuman memang masih di konvensional meskipun beli ke hijrah ya. Yeah. Karena kebetulan yang melakukan adalah suami saya, jadi okay. Ini masih perlu belajar nih mak-mak untuk trading di persahaman, terutama terutama di syariah ya Pak ya. Di syariah ini dalam arti
saat ini kan memang belum ada tuh Pak kayak bank sentralnya syariah ya, jadi masih ada nih mungkin Oh ya ya. pendapatan non halal gitu ya. Tapi Hmm. mudah-mudahan dengan berkembangnya animo masyarakat juga, kemudian support dari masyarakat sendiri untuk menggunakan produk-produk syariah, mungkin insya Allah suatu saat nanti akan bisa Ya, ke sana ya Pak ya. ke sana, amin. Lebih seperti contoh halnya adalah di asuransi ya, ketika di asuransi Mm-mm. sudah ada growth yang cukup signifikan lah ya kalau dibanding dari sebelumnya. Nah, kalau dari RHB sendiri nih Pak, ada insight apa lagi nih Pak yang bisa disampaikan kepada MAM semua terkait dengan investasi saham di pasar saham syariah nih Pak? Kalau untuk MAMS ya, karena MAMS itu kan Pak buat saya adalah menteri keuangan setiap rumah tangga lah. Jadi pinter-pinter ngatur keuangan gitu, nanti begitu masuk saham kita coba maintain untuk kita beri ilmu, kita ajarin money managementnya juga di saham gitu. Tapi nggak terlalu susah ya Pak ya, ada Wah, nggak gampang sih. Yang mudah ya Pak Hanya ya? mudah, insya Allah mudah dicerna lah Bu untuk yang pemula baru, mamams yang muda. Insya Allah Mamam sekarang pada generasi sandwich yang baru ini memang semuanya open minded ya Pak ya? Ya. Oke. Kemudian Pak kita kembali lagi ya, sesudah kita jalan jauh ke depan, nah kita kembali ke belakang lagi tentang saham syariah. Nah, boleh dijelaskan tuh Pak, sebenarnya kalau kita bikin flow ini, karena kita nggak bisa share screen ya, jadi kalau nggak bisa flow ini apa sih peran KSEI, apa sih peran IDX dalam istilahnya kalau di pasar ini pelaku pasarnya ini siapa aja? Struktur organisasinya gitulah ya Bu. Apa gitu ya Pak ya, biar nggak ini gitu. Kalau struktur pasar modal yang nomor satu adalah SRO, Self Regulation Organization. Ini terdiri dari Bursa Efek dan anak usahanya. Bursa Efek Indonesia jelas mereka menyediakan pasar, jadi seperti ibaratnya mall gitu. Pengelola mallnya adalah Bursa Efek Indonesia. Nanti toko-tokonya itu adalah perusahaan efek. Di situ juga ada toko yang syariah, jadi SOTS-nya itu adalah yang toko syariahnya. Nanti KSEI dan KPI itu fungsinya lebih ke arah, kalau di mall seperti kasirnya, nanti yang bagian catat-catat, yang bagian kewajiban untuk pembayaran dan penjualannya. Itu KSEI dan KPI-nya. Nanti Bursa Efek Indonesia juga punya yang namanya SIPF, itu Security Investor Protector Fund. Jadi seperti dana perlindungan investor gitu Bu. Itu yang dibentuk oleh IDX untuk meningkatkan performa dari bursa saham. Kalau di bank kan ada namanya LPS. Kalau di IDX itu ada yang namanya SIPF atau Security Investor Protect Fund. Jadi bursa terus menggali untuk membuat satu organisasi yang memang bisa nyaman dan aman untuk masyarakat. Nah, kalau yang di SIPF tadi itu sampai dana berapa tuh Pak? Kalau di kan ada aturannya ya? Kalau yang itu saya lupa ingat, tapi yang pasti nanti ada batas limit atasnya, ada berapa yang ini. Jadi untuk SPF itu lebih ke arah kalau misalkan perusahaan sekuritasnya tutup, untuk kewajibannya gimana, atau emitennya tutup, nanti bagaimana ke arah itu sih. Iya, maksudnya terutama untuk yang memang uang nganggur banyak nih Pak, mengukur resiko, memastikan bahwa uangnya aman gitu Pak. Ya. Kemudian jadi ini tadi juga bagus ya analogi yang dipakai, jadi pengelola uangnya itu BI, toko-toko, ada kasirnya di KSEI, kemudian ada perlindungan istilahnya untuk kitanya di itu SIPF, kemudian berarti kita sebagai investornya udah ini ya Pak ya, pembelinya. Ya, ini belum termasuk yang kayak itu ya badan syariahnya, kemudian pengawas. Iya, pengawasnya itu DSN. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mam Fitri ya, dari Mam Fitri. Kalau kondisi minggu-minggu itu rekomendasi saham syariahnya apa nih? Soal kayaknya nih Mam Fitri udah udah punya akun nih, Pak. Kalau ini kebetulan salah satu yang bisa dikatakan sudah cukup senior lah dengan RHB Syariah. Jadi untuk kalau yang Mbak Safitri ini nih, beliau
Kalau kalau untuk saat ini mungkin saya prefer Telkom karena Telkom juga baru membuka kembali gembok Netflix, jadi itu bagi kami positif lah untuk pendapatan Telkom ke depannya untuk menambah pundi-pundi pendapatan dari Telkom kerjasama dengan Netflix itu, Bu. Oh, oke. Tapi Telkom ini dia ada ini apa ya? Termasuk salah satu emiten di Bursa Efek Syariah juga ya? Iya, masuk ke daftar efek syariah, terdaftar di Indeks Saham Syariah dan Jakarta Islamic Index 70. Oh, oke, oke. Ini Telkom juga kemarin kan baru aja tuh Pak merilis ini ya, mereka ingin menciptakan juga startup baru dengan program Indigo-nya ya. Jadi mungkin memang perlu di support ini. Iya. Tuh, Mam Fitria ini harusnya ini nih ada profile pic-nya nih, saya tidak merasa senior. Oke, kemudian dari Pak Adi nih, apa nih PGAS, BJBR, maaf ya, nggak ngerti saya. Mungkin Bapak tahu. Kalau yang BJBR itu perbankan, itu Bank BJB, jadi nggak masuk syariah. Kalau untuk yang MAPI mungkin bisa dikatakan dengan pembukaan mall ada sedikit sentimen positif lah ya Bu, dengan adanya pembukaan mall-mall khususnya di Jakarta, ya sedikit banyak bisa mereka free pendapatan dari MAPI. Oke. Kemudian kalau waalaikumsalam Mam Mirza. Kalau ini nih dari Mam Melati nih, kalau JPFA gimana Mas? Kalau Java ayam ya, bagi saya selama ini untuk ayam kinerjanya bisa dikatakan naik turun lah ya Bu, dengan apa namanya industri ayam yang ya, Pak? Kondisi pasar kayak seperti tahun lalu kan sempet tuh ayam dibagi-bagi gratis. Nah itu bisa negatif untuk Java kalau beritanya sedang seperti itu gitu. Java sih. Wah ini kayaknya sudah mulai pada bangun nih. Sektor pertambangan Pak, ada rekomendasi Kak? Kalau sektor pertambangan jujur selama pandemi ini salah satu yang tertekan gitu ya. Yang tertekan karena otomatis kebutuhan konsumsi baik di Indonesia ataupun di luar negeri juga menurun gitu kan. Jadi ekspor batu baranya pun juga menurun. Tapi untuk kalau kita sudah jadi investor kan ada dua cara Bu, ada yang namanya trading, ada yang namanya investing. Kalau untuk trading mungkin Adaro atau PTBA ya itu masih bisa lah untuk kita trading harian gitu. Beda ya Pak, jadi untuk trading harian atau kalau invest, jadi invest itu kalau mereka misalnya mau short term, mid term atau long term itu memang ya benar, caranya berbeda ya Pak ya. Jadi kalau ya harus kita bedain Bu dari sektornya. Jadi kalau untuk yang investing saran saya lebih fokus ke consumer good dan banking. Kalau untuk yang pertambangan ya cocoknya trading memang. Seperti itu. Oke, jadi kalau saya simpulkan nih Pak ya, kita masih ada 10 menit, jangan sampai nanti kita belum di close. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi, sebelum kita terjun, tentunya ini terkait dengan masalah aman secara syariah atau enggak dan lain, di luar itu yang nomor satu adalah tentukan profil resiko ya Pak ya, ini penting banget ya. Betul, tujuan investasi. Tujuan investasinya apa, satu profil resiko ya Mam ya, itu harus ditetapkan dulu apakah kita berani untuk resiko rendah, sedang atau tinggi, itu satu. Nah, nomor dua adalah tentukan juga terkait dengan profil resiko, kita ingin trading, untuk mendapatkan pendapatan harian untuk atau kita mau invest gitu ya, karena pendekatan yang berbeda. Jadi analisis teknikal ataupun fundamental yang akan ditetapkan juga berbeda ya Pak ya. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, nanti kita akan kita coba buat sekolah pasar saham syariah, pasar modal syariah, bisa ini ya Pak ya, untuk bisa langsung praktek seperti apa dengan biaya kurang lebih berarti tadi 100.000 ya Pak ya. Jadi 100.000 ya itu 100.000 nanti balik masuk RDN ya. Oke, itu minimal ada berapa orang tuh, nggak ada ketentuannya ya Pak ya? Semakin banyak semakin bagus Bu. Semakin banyak semakin bagus. Ayo, semakin ramai. Kita belajar bersama. Tapi nanti dari guidingnya Pak ya. Kalau soalnya ini tadi kan meraba-raba nih Pak Rizal menjelaskan. Nanti kita tunjukkan demonya dulu gitu.
Oh, oke, oke, oke. Jadi ada Nah, timnya ya Pak ya. Oke, ada demonya juga. sebelum nanti ada closing statement dari Pak Reksa, kita ada pertanyaan lagi tuh Pak. Dari Imam Nyit Nyit. Apa itu second dinner buat investing 5 sampai Second 10 tahun liner. apa yang recommended Pak? Kalau kalau ini bagi saya panjang gitu ya. Kalau jangka panjang ya tadi balik lagi consumer good. Ya nomor satu kalau buat saya produk farmasi seperti Sido contohnya. Sido muncul itu saham consumer good yang cukup layak untuk investing. Satu, kedua mereka juga masuk saham syariah. Untuk sekedar tahu Bu bahwa Sido itu debt equity ratio-nya itu terbilang rendah, hanya hanya tidak lebih dari 10% total hutangnya. Jadi ini bagus, cocok lah untuk investor syariah. Mungkin bisa Sido, Ultra Jaya, itu untuk yang jangka panjang menurut saya. Apa yang kedua tadi Pak? Putrajaya. Ultra Jaya. Oh, Ultra Setiap ya. setiap mom kan pasti kasih susu untuk anak-anaknya. Oh, Nah itu bisa Ultra Jaya. ya itu di rumah saya 1 minggu 15 Pak, 15 liter. itu peluang Bu. Sekarang kita juga coba beli sahamnya. Sudah anak-anak kita sudah minum susunya, kita beli sahamnya seperti itu. Ini ada ya Pak ya di apa namanya di syariah udah listed juga ya emitennya Ultra Jaya. Sudah syariah. Oke, berarti nanti kalau kita jalan sama Pak Reksa ini sudah dipastikan ini sudah listed semua di syariah ya Pak ya, karena kita memang jadi syariah ya. Ya, jadi satu info lagi Bu untuk saham syariah, dari total seluruh saham yang ada di Bursa Efek, rasio saham syariah itu sudah 65%. Jadi kalau misalkan ada 100 saham yang listing di bursa, 65 diantaranya sudah syariah, seperti itu. Oke. Mantap nih Pak belajarnya. Ya. Nah, saya tinggal senang sekali, terima kasih sekali loh Pak Reksa sudah menyempatkan waktu, dan saya juga mohon maaf sekali kita udah mencoba ya Pak ya, live ini udah 3 minggu ya. Bulan-bulan lalu. Iya. Alhamdulillah bisa hari ini. Nah, buat yang belum bisa ikut dari awal tadi, nanti insya Allah akan saya, boleh ya Pak, saya minta izin saya save di boleh. biar bisa dilihat. Iya. Kemudian nanti kita akan mencoba dengan Pak Reksa untuk membuat kelas yang tadi ya Mam ya, berbayar 100.000, tapi 100.000 ini dikembalikan 100% untuk Mams untuk langsung berlatih trading menggunakan RHB sekuritas dalam bentuk RDN gitu. dalam bentuk RDN ya. Nanti kita belajar bersama pelan-pelan dan mudah-mudahan menjadi salah satu sumber pendapatan baru buat Mam semua sebagai keuangan keluarga. Nanti bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Nah, untuk Mam Di ini terakhir nih Pak, untuk pemula berapakah yang harus kita investkan? Nah ini tadi sudah dijelaskan ya. Ya, minimal 100.000 itu. 100.000 ya Mam Di, kita nanti saya akan coba setup kelas dengan Pak Reksa. Mudah-mudahan nanti bisa membantu Mam semua. Oke. Sebelum saya tutup Pak Reksa, ada pesan khusus nih, tips and tricks. Silakan. Mungkin kalau saya lebih ke arah closing statement saya mungkin gini, kita di Indonesia total penduduknya ada 262 juta penduduk, di mana angkatan kerjanya kurang lebih 65 juta penduduk. Tapi tadi saya bilang di awal bahwa jumlah investor kita baru 1,2 juta. Ini adalah peluang yang bagus untuk masyarakat Indonesia berinvestasi, memiliki perusahaan-perusahaan nasional yang memang produknya ada di sekitar kita, untuk kita ikut merasakan manfaat dari pertumbuhan perusahaan-perusahaan tersebut. Itu closing statement saya. Kita bareng-bareng belajar pasar modal Indonesia. Oke, terima kasih sekali waktunya Pak Reksa. Ya, terima kasih Ibu. juga semua yang mengikuti. Mudah-mudahan kupas tuntas kita, nggak tuntas sih sebenarnya, kupas awal belum. kita tentang syariah hari ini memberikan insight baru dan bermanfaat buat Mam semua. Insya Allah kita akan lanjut di sesi yang kedua, batch kedua, langsung praktek ya Pak ya. Dan jangan takut untuk para dads, maksudnya yang bukan Mams boleh ikutan juga. Insya Allah boleh. kita lakukan bersama-sama. Terima kasih sebelumnya Pak Reksa. Terima kasih Ibu. Nyawan, Ya. Community.
Ya, dah. Terima kasih Pak. Terima Assalamualaikum. kasih Ibu. Waalaikumsalam.